Langsung kita ke Bang Ciko. Bang Ciko melihat tadi Mas Adi menyatakan bahwa sebenarnya ada ceruk dari Anies yang bisa menjadi peluang untuk menambah suara dari PDIP sendiri begitu ya. Dilihat selain juga memang gap basis suara antara Anies dan juga PDIP ini cukup besar jaraknya. Itu termasuk yang kita cermati, kita dalami, dan nggak salah juga ada statement seperti itu. Tapi kita juga harus melihat juga ada ceruk di internal yang memang sudah setia dan loyal pada kami. Apakah akan meninggalkan kami kalau kami mengusung calon yang non kader? Kita nggak usah ngomong Anies Baswedan lah. Kita bicara bahwa non kader. Karena gini, sebagai partai kader itu kan kader kita kan dalam tanda kutip antri yang memang sudah berdarah-darah berjuang untuk partai, dari bawah menegakkan konstitusi partai kita dan lain-lain dari bawah, dan juga bukan hanya sekedar kader saja, tapi mereka juga mumpuni, punya pengalaman yang baik, rekam jejak yang top, ya kan. Jadi kiprah di eksekutif juga pernah. Kiprah di eksekutif, legislatif. Nah, sebagai itu partai kader, sebagai partai ideologis, tentunya kita punya ideologi, ya kan, yang harus kita perjuangkan terus-menerus, kita pertahankan. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya balance. Ya, makanya dari balance itu mungkin di akhir-akhir waktu ini ya kita lihatlah mana yang berapa senti berat kemana gitu ya. Berat kemana gitu. Kalau kita lihat kan ini tahap 3 ini udah terakhir ya. Harusnya begitu. Karena besok kan sudah daftar kan? Mulai pendaftaran. Iya, boleh daftar tanggal 29, boleh. Artinya diumumkan tahap 4 masih bisa juga. Masih bisa. Apa sih diulur-ulur itu ngapain sih? Nggak diulur-ulur karena memang betul-betul kita belum memutuskan secara pasti. Banyak daerah ya, bukan cuma Jakarta. Ini kan karena kita di Jakarta kita berpikir semua terpusat di sini, tapi nggak di Jakarta aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya sudah bisa hampir dipastikan mungkin kita akan mengusung 2 kader kita, misalnya seperti di Bali kan, Bali juga baru diumuminnya kemarin, gitu, bukan sejak awal, walaupun kita udah tahu, karena itu tadi di internal kita ini yang saya sebut 4-5 nama itu betul-betul juga dalam tanda kutip bertarung lah ya, dalam artian kita betul-betul juga mau melihat mana yang terbaik dari yang terbaik. Tapi mungkin nggak kalau berbicara mengenai partai kader, Anies dikaderkan begitu? Gini, kita nggak pernah memaksa non kader atau sosok siapapun untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Itu nggak pernah ada rumusnya bahwa PDI Perjuangan memaksa. Cuma kalau yang bersangkutan merasa cocok dan ingin masuk sendiri ya monggo, ya kan. Tapi juga kembali lagi, apakah dengan masuk hari ini lalu besok menjadi kader unggulan? Ya nggak juga, ya kan. Masih menunggu waktu lah, masih panjang lah jenjang karir, apalagi hal-hal yang harus dilalui di PDI Perjuangan. Mas Adi, singkat saja Mas Adi, pertanyaan saya, jadi atau tidak Anies ke Jakarta, Mas Adi? Saya termasuk yang meyakini jadi. Singkat itu, Fadil. Iya. Oke. Anda mengatakan jadi, tapi tentu dengan PDI Perjuangan ya, pastinya ya. Ya, satu-satunya cara Anies bisa maju tentu dengan PDIP. Tak ada cara lain di luar itu. Tinggal sepertinya PDIP dan Anies mencoba untuk memformulasikan bagaimana mencari titik temu di antara keduanya, karena tentu saja menyatukan 2 kekuatan yang selama ini saling bertabrakan itu tidak mudah. PDIP tentu tidak mudah meyakinkan untuk bisa mengusung Anies. Begitupun bagi Anies tidak mudah untuk meyakinkan para pendukungnya untuk mendukung jagoan PDIP nantinya di Jakarta. Meski kita tahu sekalipun Anies menang, belum tentu ada jaminan menang. Karena di Jakarta ini kan pilkadanya ada tentukan petahana kan. Poke maju yang kedua kalinya kalah. Ahok maju yang kedua kalinya kalah. Nah, ini tantangan. Kalau betul Anies bisa maju dari PDIP, apakah bisa melawan kutukan atau justru sebaliknya? Karena apapun judulnya, RK ini kan di Jakarta, kalau mau jujur, ini belum kampanye, belum melakukan sosialisasi, tapi resultante dan penerimaan di Jakarta juga cukup luar biasa. Apalagi disupport oleh mesin politik yang dulu sempat memenangkan Anies Baswedan, yaitu PKS dan Gerindra. Iya, PKS dan Gerindra. PKS ini apapun judulnya, hampir bisa disebut sebagai kekuatan politik yang paling menonjol memenangkan Anies dalam pilgub-pilgub sebelumnya. Begitupun dengan Gerindra yang saya kira solid mendukung Anies beberapa waktu yang lalu. Apakah ketika Anies misalnya tidak lagi diusung oleh 2 partai yang dulu cukup solid, kemudian akan mampu mempertahankan pengaruh ataupun tidak? Tentu jawabannya adalah 4 bulan ke depan. Siapa yang akan kuat meyakinkan pemilih di Jakarta? Terakhir, Bang Doli, singkat saja tanggapannya terhadap pernyataan Bang Ciko dan juga Mas Adi. Ya, saya kira kita tunggu saja nanti jam 13.00 siapa yang akan diusung oleh kawan-kawan PDIP. Bang Doli nggak yakin. Dan itu kenapa? Kayaknya nggak yakin ya Bang.
Kayaknya nggak yakin ya Bang ya? Yang paling bisa meyakinkan dan itu kan teman-teman Pak Ciko dan kawan-kawan PDIP gitu. Iya. Tapi Mereka Bang yang Doli paling jaketnya tahu merah dan tuh. itu betul-betul. Dan itu kedaulatannya teman-teman PDIP gitu dan yang PDIP. kita harus hormati Iya. gitu. Dan kita siap saja. Kita sudah punya calon sudah masuk gelanggang. Nah tinggal siapa yang akan nanti masuk gelanggang berikutnya dari teman-teman PDIP. Oke, baik kalau kayak gitu. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung Makasih, atas Bang waktunya. Mas Mas Adi Adi. Praitno terima kasih. Bang Ciko juga Bang terima Ciko, kasih. terima kasih. Sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum.